Kemudian selanjutnya ayat 21, kemudian ayat 22-nya Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu terdapat sebab-sebab rezekimu. Jatahnya turunnya hujan, Allah turunkan para malaikat dari langit. Dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maksudnya surga. Jadi surga ada di langit. Ayat 23-nya, fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaq. Innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, Allah bersumpah dengan namanya, sesungguhnya yang dijanjikan itu kepada kalian, surga, yang diancamkan juga, maksudnya neraka, adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Seperti kamu bisa bicara, begitulah tanda-tanda kebesaran Allah, semua akan terjadi. Semua ini akan terjadi. Kita kalau meninggal teman-teman, terbuka semua hijabnya. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Pernah sekali kejadian setelah sahabat Nabi meninggal di Uhud ya, mereka terbunuh mati syahid semuanya. Maka Nabi SAW suruh kumpulin semua jenazahnya. Lalu Nabi bilang, teman-teman kalian ini, ditunjuk sahabat-sahabat yang mati syahid itu, sekarang ruhnya sedang berbicara sama Allah. Nabi sampaikan live gitu. Ini sekarang sedang bicara sama Tuhan. Mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Karena kami ingin supaya dibunuh lagi. Jadi yang mereka inginkan orang yang mati syahid itu, karena mereka sudah terbuka hijabnya, tahu lihat apa yang terjadi, sudah lihat surga apa. Hanya dengan ditusuk oleh musuh mati, semuanya ternyata benar gitu. Maka mereka bilang, ini teman-teman kalian, kata Nabi SAW sedang berkata, ya Tuhan kami kembalikan ruh kami ke jasad kami, supaya kami terbunuh lagi di jalanmu. Maka Allah berfirman, sesungguhnya sudah menjadi peraturanku, kalian tidak akan kembali lagi di dunia. Lalu mereka mengatakan, kalau begitu ya Allah, beritakan kepada teman-teman kami di dunia yang belum menyusul kami, agar jangan mereka takut. Kami pasti, atau apa yang engkau janjikan pasti benar. Lalu Allah turunkan firman-Nya yang berhubungan dengan masalah itu. Seingat saya dalam surah Al-Imran, coba saya cek dulu ya. Ya, Al-Imran 169 170. Coba dibuka Al-Imran 169 170. Nanti kita kembali lagi ke Az-Zariyat ya. Al-Imran 169 170. Ini tadi tentang bagaimana Nabi SAW menceritakan keadaan orang-orang yang mati syahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Al-Imran 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Lalu ayat 170-nya, jadi ayat ini turun tentang syuhada Uhud ya. Yang mereka tadi Nabi tunjukkan, ini mereka sedang bicara sama Tuhan kalian. Karena Allah bilang, sudah menjadi hukumku kalian tidak akan kembali, maka mereka bilang, sampaikanlah berita itu kepada teman-teman kami yang belum nyusul agar jangan mereka takut. Allah bilang, janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapat rezeki. 169, 170-nya, farihina bima atahumullah min fadlihi wa yastabshirun. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya, dan yang besar kata ganti Allah kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang mereka tinggal di belakang mereka yang belum menyusul mereka. Maksudnya mereka menyampaikan berita gembira kepada orang yang belum mati syahid, bahwa tidak perlu ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula merasa sedih. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Suruh sampaikan, ya Allah sampaikan kalau gitu kepada teman-teman kami yang belum nyusul. 171-nya, yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ya.
Ini yang terjadi pada saat syuhada Uhud mati dan Nabi SAW menyampaikan secara live langsung masalah itu ya. Kita kembali lagi ke surah nomor 51 Az-Zariyat, lanjutan ayatnya. Makanya Allah mengatakan fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Lalu Allah menceritakan tentang kisah nabi-nabinya untuk menguatkan lebih jauh lagi dari apa yang Allah sampaikan tadi. Allah memperkenalkan tentang nabi-nabi yang pernah diutus, dimulai dari Ibrahim alaihissalam. Ayat 24-nya Allah mengatakan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu hai Muhammad dan juga umatmu tentang cerita tamunya Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Tentu di sini kita juga sudah lebih tahu atau tambah informasi, ada maqam Ibrahim, ada Ka'bah yang dibangun. Kemarin kita kisah Tur Siti, sudah saya ceritakan kisah Nabi yang mulia ini. Maka Allah mengatakan, kami ceritakan kepadamu kisah yang tidak sampai kepadamu, kamu tidak hadir pada saat itu hai Muhammad, juga umatmu, tapi sekarang kamu bisa tahu ceritanya. Ada tamu-tamunya yang datang dari malaikat. Ayat 25-nya, iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ingatlah, kalau dalam Quran ingat artinya belajarilah. Ketika mereka para malaikat itu masuk ke tempatnya Ibrahim lalu mengucapkan salam, maksudnya mengucapkan salam, ya assalamualaikum. Ibrahim menjawab, salam, juga keselamatan buat kamu, hai orang-orang yang tidak dikenal. Ayat 26-nya, faraga ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Maka dia pun Ibrahim pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Jadi begini, ceritanya ini sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam kan yang istri pertamanya Sarah tidak punya anak. Kita sudah ceritakan kemarin waktu Tur Siti ya. Yang hadir, kalau yang tidak hadir mungkin saya ingatkan kembali sedikit. Yang jelas Sarah sampai umur 60 tahun tidak punya anak. Maka dia memohon kepada Allah agar dikasih anak. Nah, malaikat Allah datangkan di sini untuk menyampaikan berita gembira kalau Sarah akan hamil. Sekaligus juga akan menghancurkan kaum Lut. Kaumnya Nabi Lut yang homoseksual. Ya. Lut ini ponakannya Nabi Ibrahim. Ibunya Lut adalah adiknya Nabi Ibrahim. Jadi ponakan sama paman dua-duanya Nabi gitu ya. Maka malaikat ini Allah datangkan untuk menyampaikan berita gembira kalau Sarah akan hamil dan juga akan menghancurkan kaum Lut. Cuma karena datang dalam bentuk manusia, rupa manusia, Nabi Ibrahim gak kenal. Makanya Nabi Ibrahim ini langsung pada saat diucapkan salam menyambut mereka lalu mengatakan, ya saya jawab salam orang-orang yang kami tidak kenal. Tapi Nabi Ibrahim punya ciri yang sangat baik sampai dikenal dengan Abu Difan, orang yang paling suka sama tamu. Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah duduk makan sendiri, gak pernah. Pasti duduk, habis masak istrinya dibuka pintu, siapa yang lewat dipanggil makan. Saking sukanya sama tamu. Nah di sini Allah ceritakan tentang kisah Ibrahim. Waktu dia kedatangan tamu, dia nggak pakai tanya, kalian siapa, mau minum apa, mau makan apa, nggak ada. Langsung kata Allah, dia pergi diam-diam menemui keluarganya, maksudnya istrinya Sarah. Lalu kemudian tiba-tiba sembelih anak sapi, lalu masak, lalu dibawa, dihidangkan langsung. Kemudian di bawahnya daging anak sapi yang gemuk, sudah siap gitu, untuk dihidangkan kepada tamu. Makanya salah satu hal yang diperintahkan dalam agama teman-teman, suka dengan tamu. Dan Nabi SAW suka dengan itu ya. Dan salah satu ciri karam itu maksudnya ciri kemuliaan orang. Kalau sedang datang tamu, hidangkan apa yang ada. Lebih baik gak usah tanya, mau minum apa, mau makan apa, ya. Kalau dia bilang tiba-tiba saya minta beef stick kan susah kalau kita nggak ada gitu kan. Jadi lebih baik, saya pernah bertamu ke rumah orang, itu subhanallah, tanpa kita minta pesan apa-apa tidak ditanya, dia udah taruh di situ ada teh panas, ada juga minuman dingin ditaruh, terserah tamunya mau pilih yang mana. Kuenya macam-macam di meja, tinggal terserah mau pilih yang mana. Itu contoh karam, orang karam gitu ya. Seperti itulah. Lalu dikatakan faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkanlah kepada mereka. Jadi Nabi Ibrahim tidak kenal siapa ini, tapi langsung dihidangkan makanan dulu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan silakan makan. Ayat 28, faujasa minhum khifah qalu la takhaf.
Wabasyaruhu bigulamin alim. Tapi mereka tidak mau makan. Kalau dalam firman Allah yang lain, tangan mereka tidak bisa menjama makanan itu. Para malaikat, kenapa mereka tidak makan kayak kita? Karena itu Ibrahim merasa takut tiba-tiba terhadap mereka. Lalu mereka berkata para malaikat itu, jangan kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Artinya istrimu ini Sarah akan hamil ya, di umur ini. Maka Sarah pun waktu itu sudah sangat tua, di atas 60 tahun. Ayat 29 diceritakan, فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَقَّتْ وَجْهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ أَكِيمٌ. Kemudian istrinya, maksudnya Sarah, datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Jadi sambil pegang pipinya, sambil kemudian dengan dua tangannya kayak kaget. Kok bisa saya akan hamil sementara saya sudah sangat tua dan mandul. Maka malaikat menjawab ayat 30-nya. Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Mereka berkata demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan ini kuasa Allah, bagaimana Allah izinkan para malaikat berinteraksi langsung dengan Sarah. Sebagaimana juga Allah izinkan malaikat berinteraksi langsung dengan Maryam. Ya, pada saat akan melahirkan atau hamil Isa alaihi wassalam. Dan juga pernah Nabi Muhammad SAW kedatangan Jibril, ya, kemudian mengirim salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, hai Aisyah, ini Jibril sedang mengirim salam kepadamu. Maka Aisyah mengatakan salamlah kembali, walaupun tidak sempat melihat Jibril alaihissalam. Ayat 31-nya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Maka Ibrahim pun setelah mulai tenang lalu bertanya kepada para malaikat, apa urusan hai para utusan? Maksudnya ditahu ini Allah tidak utus malaikat kecuali ada masalah ini. Ya, Allah sudah datangkan malaikat para penghancur seperti ini, maka pasti ada masalahnya. Gitu kan? Karena biasanya yang datang kepada Jibril, kepada nabi-nabi cuma Jibril membawa wahyu. Kalau nabi lain berarti butuh ditanya, kenapa nih? Malaikat lain, kenapa muncul nih malaikat lain ini? Maka mereka berkata di ayat 32-nya, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Maksudnya kaum Lut. 9 negeri kaum Lut Allah angkat semuanya lalu Allah balik, ya, karena mereka melakukan homoseksual dan Allah menyelamatkan Lut sama orang-orang yang beriman. Nah, ini malaikat-malaikat yang akan pergi untuk menghancurkan mereka nih. Ayat 33-nya, linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah. Nah, jadi dihujankan dari langit bukan air tapi batu. Ayat 34-nya musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Ayat 35-nya, tentu ini ada kisah sendiri tentang masalah kaum Lut, ya. Saya tidak panjang lebar jelaskan, tapi secara umum mereka lakukan homoseksual. Dinasihati Nabi Lut, mereka tidak mau, maka Allah binasakan mereka. Dalam ayat lain diceritakan Allah angkat negeri mereka, kemudian Allah balik. Ya, sambil dibalik itu mereka jatuh semuanya, Allah hantam mereka melalui malaikat-malaikat ini dengan tanah-tanah yang keras, ya, seperti batu. Dan itu dikatakan dalam beberapa riwayat sampai waktu diangkat negeri mereka itu semuanya 99-nya itu, 9 perkampungan itu masih terdengar suara gonggongan anjing mereka dan seterusnya. Bahkan uniknya pada saat 2 malaikat ini datang karena menjelma jadi manusia, mereka masih mau melakukan homoseksual pada malaikat itu. Mereka pikir itu manusia. Waktu datang di rumah Nabi Lut, ya, mereka minta, hai Lut, kami ingin tamu-tamumu itu. Ya, Nabi Lut sampai bilang, kalau kalian bertakwalah kepada Allah, tidakkah kalian punya rasa malu? Kalau kalian butuh biologis, ini ada anak-anak saya, nikahilah. Ada anak perempuan Nabi Lut. Mereka tidak mau. Memang ada penyakit, ya. Wa na'udzubillah. Ayat 35-nya, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, lalu kami keluarkan dari negeri itu orang-orang yang beriman. Ayat 36-nya, fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin, dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Wa tarakna fi, ayat 37-nya, wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al-'adzabal alim, dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Lalu teman-teman bisa, kalau tidak salah ya, di YouTube itu ada cuplikan ilustrasi tentang masalah
negeri kaum Lut. Saya pernah ikut itu cuplikan ilmiahnya. Dan setelah diadakan penelitian dari isi Taurat, Injil dan Al-Quran, para ilmuwan yang beragama Katolik pun itu mengakui ternyata ayat Al-Quran yang paling dekat dengan kebenaran. Tentang masalah bagaimana negeri mereka diangkat dan dibalikkan. Dan didatangkan ilustrasinya itu. Bagaimana didatangkan dalam sebuah meja begini, di sebuah kampus, itu ada penelitian dikasih goncangan yang kencang, bagaimana bisa negeri mereka sampai terbalik dan segala macam. Itu memang ada gambarannya. Sebagian ilmuwan mengatakan berada di Laut Mati di Jordan, ya, tempat lokasi ini. Dan ini tentu hukuman bagi semua orang yang melakukan homoseksual. Nah, ini sekaligus tentu kita luruskan, di Indonesia ada orang-orang yang melakukan homoseksual ini, lalu minta kebebasan, lalu minta ini dan itu. Ini nggak boleh kita biarkan karena ini kerusakan yang sudah dihukum kaum Lut sebelumnya, gitu kan? Kalau ada yang mengatakan, toh buktinya banyak orang homoseksual belum dihukum, masa kita tunggu dihukum dulu baru mau ngakuin? Kan gitu. Itu kebodohan namanya. Sama dengan orang minum khamar, enggak saya minum khamar saya enggak sakit kok. Masa tunggu sakit dulu baru mau ngakuin? Ya harusnya Anda meyakini bahwasanya termasuk orang yang Allah selamatkan. Maka segera bertaubat, harusnya begitu kan? Lalu kemudian Nabi yang lain, Nabi Musa alaihissalam. Ayat 38 Allah menceritakan juga tentang mereka. Artinya ini tanda-tanda juga kebesaran Allah kalau Nabi-Nabi ini pernah ada dan ada tanda-tanda peninggalan mereka. Kalau teman-teman ketik di Google atau di YouTube tentang peninggalan kerajaan Babilonia, Nabi Ibrahim akan kelihatan itu. Ada banyak peninggalan mereka. Begitu juga dengan Nabi Musa yang kita sudah tahu Fir'aun ya. Saya tidak tahu di sini apakah ada jemaah Uhud yang pernah ikut sama saya waktu ke Mesir waktu itu. Kita punya ada turus Umrah plus Mesir, kita pernah masuk ke tempat muminya Fir'aun itu. Ya, orangnya biasa manusia, tingginya mungkin seperti kita lah gitu kan. Lalu satu jemaah bisikin saya, Ustaz ini Fir'aun itu. Saya bilang itu yang diyakini oleh para ahli sejarah. Ini yang mengaku Tuhan itu. Ya iya ini dia. Akhirnya jadi seperti itu cuma mumi, jadi kenangan. Allah gambarkan itu. Ya. Dan meninggalkan dia sebagai tanda-tanda kebesarannya. Di ayat 38 Allah berfirman, fi Musa id arsalna ila fir'auna bisultanin mubin. Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Tongkat bisa berubah jadi ular, tangannya bisa bercahaya dan seterusnya. Lalu ayat 39, fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Maka Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, ini adalah tukang sihir atau seorang yang gila. Ayat 40-nya, fa akhadnahu wa junudahu fanabadznahum fil yammi wa huwa mulim. Dan maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut sedang dia melakukan pekerjaan yang tercelah. Nah, jadi dalam ayat lain banyak diceritakan ya, bagaimana Allah mengatakan pada saat Fir'aun sudah lihat malaikat maut mulai tenggelam dengan air, maka dia pun mengatakan amantu billadzi amana bihi banu Israil. Aku sekarang beriman kepada yang telah diimani oleh Bani Israel. Lalu Allah mengatakan melalui para malaikat menyampaikan, ya, al-ana wa qad kunta qablu minal mufsidin. Apa sekarang baru kau mau beriman? Setelah sebelumnya kau termasuk orang yang buat kerusakan di muka bumi. Kalau Allah bilang al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang datang setelahmu. Tapi tentu tidak harus ke Mesir, bisa melihat ini di Google sekarang, di YouTube semua ada Mumi Fir'aun, ya, museumnya, peninggalannya dan seterusnya. Lalu juga ada kaum yang lain, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad namanya. Ayat 41-nya wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Dan juga pelajari kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Ayat 42-nya ma tadaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya melainkan dijadikannya seperti serbuk. Semua manusia, tumbuh-tumbuhan, batu hancur semua kena angin tuh, saking kencangnya kaum Ad. Tapi ini saya belum tahu lokasinya di mana, tapi ini kaum Ad termasuk punya kisah khusus ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu doakan, saya lagi rencana menyusun 25 kisah Nabi, kita akan coba bedah lebih dalam insya Allah. Masalah itu nanti di YouTube. Kemudian ada juga kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Kalau ini ada tempatnya ya, sekitar 4 jam dari Madinah, namanya Madain Saleh. Kita pernah ke sana sekali dulu, tapi juga lagi ditutup oleh pemerintah Saudi ya. Hanya saja kalau kita datang ke tempat-tempat ini, kita boleh datang tetapi tidak boleh
berlama-lama menjadikan tempat rekreasi atau apa, tapi kita cuma lewat untuk ambil pelajaran. Nabi SAW pernah lewatin tempat itu, tempatnya kaum Samud, lalu Nabi bilang, lewatlah dengan segera dan usahakan kalian menangis agar tidak menimpa kalian apa yang menimpa mereka gitu. Tapi ada kaum Samud, ada peninggalannya ya, di Madain Soleh sekitar 4 jam. Kalau di sini juga ada jemaah yang pernah ikut sama kami, itu pernah lihat, saya pernah lihat kan ada gunung besar yang diyakini di situ keluar untanya Nabi Soleh. Gitu kan? Tapi mereka kufur. Kata Allah SWT ayat 43, wa fi Thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Dan juga pada kisah Thamud, ambil pelajaran dari kisah mereka itu. Ketika dikatakan kepada mereka bersenang-senanglah kalian sampai satu waktu. Jadi diingatkan oleh Nabi Saleh enggak mau dengar, maka Allah subhanallah sebelum datang siksa, 1 hari, 2 hari sebelumnya, seminggu, Allah berikan mereka kesehatan badan, peternakan mereka makin baik, perkebunan mereka makin subur dan seterusnya gitu kan. Jadi mereka makin lalai. Lalu Allah bilang ayat 44-nya, fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihat sambaran-sambaran petir itu. 45, wa mastata'u min qiyamin wa ma kanu muntansirin. Dan mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Gak ada yang luput, semuanya mati kecuali orang yang beriman. Begitu juga dengan kaum Nuh, wa qauma Nuhin min qabl innahum kanu qauman fasikin. Begitu juga kami binasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Jadi jelas kisah-kisah nabi-nabi ini, kaum-kaumnya masih bisa dilihat tanda-tandanya, gitu kan? Dan sampai sekarang bahkan orang-orang bukan cuma Muslim, orang Nasrani, orang Yahudi sangat yakin dengan kejadian Nabi Nuh sampai mereka filmkan dan segala macam. Ayat 47-nya setelah ceritakan para nabi-nabi, Allah kembali mengingatkan lagi kita, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Ketahuilah langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Sadarlah, langit itu enggak mungkin ada begitu saja. Ya, warnanya biru, luas, bintang-bintangnya banyak, lalu nggak ada yang ciptakan. Kata Allah, betul-betul kami langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sungguh kami benar-benar berkuasa. Kami mampu untuk mengurusnya, membangunnya, merawatnya dan seterusnya. Ayat 48-nya, wal arda farashnaha fani'mal mahidun. Dan bumi kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Hampar itu maksudnya apa? Datar kita bisa lewatin, kita bisa bangunin, kita bisa cocok tanam, bisa mengambil hasilnya. Itu semua kelihatan depan mata. Kita taruh biji, keluar tumbuh-tumbuhan. Gitu ya. Yang suka cocok tanam tahu masalah itu, kelihatan depan mata. Ayat 49-nya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Lalu Allah mengatakan di ayat 50, oleh karena itu, fafirru inallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Segeralah kembali kepada mentaati Allah, halal nikmati, perintah kerjakan, wajib ataupun sunnah, yang haram makruh jauhi, segera taubat kalau punya kesalahan. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membahasakan ini. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Sampai kata Nabi SAW, ingatlah, tidak ada sesuatu yang akan membawa kalian masuk ke dalam surga kecuali sudah aku jelaskan semua. Dan tidak ada yang kalian butuhkan untuk selamat dari neraka kecuali sudah aku jelaskan semua. Halal, haram jelas, tinggal milih jalan. Maka beruntunglah orang yang berakal mengambil ini sebagai pelajaran. Ayat 51-nya, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Jadi dilarang kita menyekutukan Allah. Patung, pohon, ramalan-ramalan, tidak ada semua bagi seorang muslim. Kita punya Al-Quran, kita punya sunnah. Sesuatu yang jelas. Ayat 52-nya, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir dan orang yang gila.
Jangan kalian jadi seperti mereka. Pengikut-pengikut kaum-kaum yang sudah Allah binasakan tadi, kaumnya Ibrahim yaitu Namrud, kaumnya Musa itu Fir'aun, ya kaum Ad, kaum Nabi Hud, Samud, kaumnya Nabi Saleh. Mereka semua itu selalu menganggap nabi-nabi yang diutus kepada mereka orang gila ataupun penyihir. Ayat 53-nya, atawasau bih balhum qaumun tagun. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maksudnya kenapa masih ada setelah aku hancurkan, kata Allah, Fir'aun, aku hancurkan Haman, aku hancurkan Namrud, aku hancurkan kaum Ad, kaum Samud dan seterusnya, masih ada yang mau mengikuti juga warisan itu. Masih ada juga yang tidak mau mengikuti risalah Nabi, tidak mau mengikuti agama. Ayat 54-nya, "Fatawalla anhum fama anta bimalum." Oleh karena itu Muhammad, berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercelah. Artinya kalau kau sampaikan mereka terima syukur, mereka enggak terima yang mereka tercelah. Dan ini juga tentu kami bahasakan sebagai para dai. Kami menyampaikan Bapak Ibu sekalian, Anda terima maka Anda yang beruntung. Anda tolak, Anda yang rugi. Kami enggak ada ruginya sama sekali. Tugas kami menyampaikan. Karena kita coba meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW. Ayat 55-nya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan hai Muhammad. Walaupun orang tolak, tetap kau sampaikan sampai kau meninggal dunia. Karena sesungguhnya peringatan itu bisa bermanfaat bagi orang beriman. Jadi kayak ceramah begini, saling menasihat itu bermanfaat bagi orang beriman. Saling mengingatkan. Ayat 56-nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin, kata Allah, dan manusia. Kita berada di muka bumi ini tidak ada tujuan lain melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Perintah kerjakan, larangan jauhi. Itu tugas kita memang. Lalu Allah bilang ayat 57-nya, untuk menjalankan perintah tersebut, meninggalkan larangan, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku, kata Allah, tidak menghendaki rezeki sedikit pun. Aku suruh mereka sholat, puasa, segala macam. Aku tidak minta balasan dari itu. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Lalu Allah bilang ayat 58-nya, innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya. Allah pemberi rezeki yang tidak pernah putus. Ya. Saya pernah kisahkan tapi saya ingatkan kembali karena ini tinggal 2 ayat terakhir insyaallah. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang mulia. Pernah beliau, teman-teman sekalian, niatnya baik. Dia ingin sebagai rasa syukur kepada Allah, dia ingin memberi makan makhluk Allah. Maka dia suruh seluruh dayang-dayangnya dari jin dan manusia, ribuan orang. Pekerjaannya dia. Nabi Sulaiman punya kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Gitu kan? Maka Nabi Sulaiman alaihissalam suruh masak sebanyak mungkin kalian mampu. Sampai selesai masakan bergunung-gunung banyaknya. Lalu kata Nabi Sulaiman alaihissalam, hari ini saya akan berikan makan makhluk Allah sebagai rasa syukur kepada Allah. Lalu dia bilang, saya akan mulai memberikan makanan kepada prajurit-prajurit saya. Kumpullah hewan-hewan, manusia, jin. Ini pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di kalangan hewan-hewan banyak. Ada burung-burung, ada gajah, ada ini, ada itu. Nabi Sulaiman bilang, sekarang saya izinkan dari pasukan saya burung-burung yang makan. Maka burung-burung, semua jenis burung datang, makan, habis makanan ini. Belum hewan lain makan ini sudah habis. Belum jin, belum manusia. Lalu kata Nabi Sulaiman kepada dayang-dayang dari jin dan manusia yang punya keterampilan luar biasa, masak lagi. Mereka bilang, kami sudah tidak mampu, wahai Nabi Allah. Maka kata Nabi Sulaiman alaihissalam, Maha suci Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya tanpa pernah habis persiapannya. Itu luar biasa pelajaran. 2 ayat yang terakhir kata Allah SWT, ayat 59, fa inna lil ladzina zalamu dhanuban yatadadu bi ashabihim wala yasta'jilun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, kafir, bermaksiat, tidak bertobat, ada bagian siksa seperti sebagian teman mereka dahulu. Maka jangan kamu merasa, janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Kata Allah, orang kafir kan sama orang kafir, orang beriman akan sama juga orang beriman. Jadi tidak ada sesuatu yang akan luput dari. Jadi teman-teman kalau ikuti teman di kantor yang berprestasi, kita akan sama dengan mereka. Kita ikut sama teman-teman yang ugal-ugalan, kapan dia masuk, dia mau, kapan enggak, curang segala macam. Mereka dipecat, kita juga dipecat. Yang begitu.
Ikutin orang susah kita sukses, ikutin orang gagal kita gagal. Seperti itu. Allah bilang, gak usah khawatir. Kau beriman kau akan sama dengan orang beriman sebelum. Sudah banyak contohnya. Mereka kafir, mereka akan sama dengan orang kafir. Sama, siksa juga akan datang. Ayat 60 terakhir Allah mengatakan, "Wawailul lil ladzina kafaru min yaumihim alladzi yu'adun." Maka kecelakaan besar sekali bagi orang-orang yang kafir pada hari diancamkan pada mereka. Maksudnya adalah nanti kalau mereka sudah meninggal, lalu mereka dibangkitkan, nah disitulah mereka akhirnya baru menyesal. Dan beruntunglah orang-orang yang telah beriman mengikuti perintah dan meninggalkan larangan, mereka selamat, tentu di dunia dapat bahagia dan juga di akhirat dapat bahagia. Dan perlu saya tutup teman-teman tafsir surah ini dengan contoh lapangannya. Kalau orang mukmin, insya Allah termasuk dalamnya, kita diberikan banyak sekali kebebasan oleh Allah. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh bekerja, kita boleh mengumpulkan harta sebanyak apapun. Konsepnya 50 halal, jauhi yang lain haram. Dan memang sudah saya jelaskan, haram itu lebih sedikit daripada yang halal. Kita bahagia kok. Kalau orang beriman, nggak boleh biologis, nggak boleh nikah, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bekerja, mungkin tersisa. Ini enggak. Di dunia kita bisa lihat prestasi terbaik. Bapak Ibu sudah buktikan itu. Masya Allah rata-rata mampu misalnya. Kita bisa punya perusahaan, kita bisa punya tiga akademi tertinggi, kita bisa punya pasangan sempurna, mempunyai anak juga silakan, dan seterusnya. Sebagaimana orang kafir juga, cuma kafir nggak kenal konsep halal haram. Jadi mereka cuma tahu semuanya boleh. Kalau kita enggak, kita terkontrol di dunia. Dan di akhirat kita dibalas surga abadi. Mereka masuk neraka. Untuk apa jadi orang kufur nih? Manfaatnya apa? Kecuali kita di orang-orang beriman nggak bisa buat apa-apa di dunia, betul-betul terpenjarakan nggak bisa buat apa-apa, ini enggak. Di dunia kita bahagia, punya panduan hidup, di akhirat juga kita bahagia. Maka beruntunglah orang yang beriman. Ini contoh rasional untuk lebih memahami kenapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diambil manfaat insyaallah. Allahu a'lam. Baik, begitu saja insyaallah bahasan kita sudah menjelang 11:30. Kita akan makan siang sekarang insyaallah. Dan ingat setelah makan unta itu batal wuduknya ya. Baca bismillah, makan tangan kanan insyaallah. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.